Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 1 pembelajaran kedua. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Di pembelajaran kedua ini kita akan mempelajari materi. Di sini ada 5 materi. Yang pertama, menyanyikan lagu sesuai dengan interval nada, menjelaskan interval nada dari sebuah lagu, menuliskan interval nada dari sebuah lagu, kemudian menjelaskan ciri-ciri masa puber anak laki-laki dan anak perempuan, kemudian yang terakhir yaitu menyebutkan kata kunci dan perkiraan informasi bacaan. Jadi sebenarnya ada 3 materi, yaitu tentang interval nada, kemudian ciri-ciri masa puber, kemudian yang ketiga menyebutkan kata kunci. Seperti yang di pembelajaran pertama itu sudah kita ulas tentang kata kunci dari suatu teks, dari suatu judul teks bacaan. Setelah mempelajari pelajaran hari ini, kalian diharapkan memiliki sikap peduli, kemudian memiliki pengetahuan seperti yang telah disebutkan tadi 3 poin, kemudian memiliki keterampilan menyanyi, menulis, dan menyebutkan. Sekarang coba lihat di bukumu, kira-kira kegiatan apa yang dilakukan oleh keluarga ini. Ada anak, ayah, dan ibu, keluarga Siti ya. Sudah jelas gambarnya, mereka sedang membersihkan lingkungan di sekitar rumah mereka. Nah, supaya lebih jelas, silakan dibaca teks bacaan itu. Siti dan keluarga sebagai warga masyarakat yang baik selalu membuang sampah pada tempatnya, dan seterusnya. Inti dari teks bacaan tersebut adalah mengajarkan kita untuk selalu peduli terhadap lingkungan, terutama di lingkungan kita sendiri, di lingkungan rumah. Sekarang ayo membaca judul teks Kampung Rajawati. Di Kampung Hijau Rajawati, selain peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman, terlihat juga kesadaran warga yang cukup tinggi untuk andil terhadap pengelolaan sampah dengan bijak. Sebuah sentra pengumpulan sampah disediakan di area kampung untuk menampung aneka sampah rumah tangga. Para ibu turut andil dengan memisahkan sampah dapur seperti kulit bawang, batang sayur, dan seterusnya. Silakan kalian baca sampai selesai. Inti dari teks tersebut adalah menceritakan tentang Kampung Rajawati. Di kampung tersebut terdapat yang namanya bank sampah yang digunakan untuk mengumpul sampah. Untuk sampah itu terbagi menjadi 2, ada sampah organik, ada sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang bisa melebur dengan tanah. Sampah organik berasal dari sisa-sisa makanan, sisa-sisa sayuran, tumbuhan, dan lain-lain. Itu sampah organik bisa dibuat sebagai pupuk kompos yang dapat digunakan untuk menyubur tanaman, pupuk alami. Kemudian sampah anorganik adalah sampah yang tidak terurai atau tidak habis. Ya, kalau sampah bekas sayuran itu terurai habis oleh bakteri sehingga dia hilang. Sementara sampah anorganik itu tidak hilang. Misalnya sampah bekas botol plastik, bekas botol minuman, kemasan sampo, sabun, dan lain-lain. Nah, itu diolah, sampah yang anorganik tersebut diolah menjadi berbagai macam bentuk kerajinan dan itu memiliki nilai jual. Manfaatnya sangat banyak. Selain lingkungan kita bersih, di lingkungan tersebut juga dapat menghasilkan karya-karya yang dapat menghasilkan pundi-pundi uang. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menjawab soal di bawah teks bacaan tersebut. Apa judul bacaan di atas? Tentu judulnya adalah Kampung Rajawati. Nah, kemudian apa kata kuncinya? Karena di judul tersebut sedikit, tidak panjang, Kampung Rajawati, maka otomatis kata kuncinya adalah Kampung Rajawati. Kemudian apa isi yang dibahas
berdasarkan kata kunci. Kata kuncinya tadi apa? Kampung Rajawati. Maka yang dibahas adalah membahas tentang kondisi atau keadaan lingkungan di Kampung Rajawati. Nomor 2, bagaimana dengan pengelolaan sampah di sekitarmu? Silakan kalian jawab. Apakah sama atau berbeda dengan lingkungan yang berada di Kampung Rajawati tadi? Sekarang kita akan melihat lagu Aku Cinta Lingkungan ciptaan Uli Hari Rusadi. Kita disuruh untuk melihat interval pada lagu tersebut. Mungkin ada yang bisa menyanyikan, boleh. Atau yang belum tahu boleh lihat di YouTube atau di Google, itu banyak. Kurang lebih seperti ini liriknya. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi, dan seterusnya. Sekarang yang jadi pertanyaan, apa itu interval? Nah, itu yang harus kita ketahui. Nah, interval itu adalah sebuah jangka atau langkah atau jarak dari nada ke nada. Nah, interval itu terbagi menjadi 4 macam. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama itu prim, yaitu interval nada dari nada satu ke nada yang sama. Misalnya do, 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 atau re, re, re. Yang berikutnya, yang kedua, second, yaitu interval nada dari nada satu ke nada kedua di atas atau di bawahnya. Misalnya do ke nada re. Dan yang ketiga atau de ke re ke de, atau re ke mi, dan sebaliknya. Kemudian yang ketiga yaitu third, yaitu interval nada dari nada satu ke nada ketiga. Misalnya do ke mi, kan do re mi, langsung ke mi, dia do ke mi, itu namanya third. Yang berikutnya adalah quart, yaitu interval dari nada ke-1 ke nada ke-4. Misalnya dari nada do, do re mi fa, berarti ke fa, de fa, ya. Atau sebaliknya fa de, atau dari re, hitung saja ke nada keempatnya apa, re mi fa sol, berarti re ke sol, atau sebaliknya, dan seterusnya. Sekarang kamu lihat lirik Aku Cinta itu artinya dia prim, dia tidak berubah, 1 1 1, do do do. Sementara lingkunganku 7 6, dia turun 1 tangga, maka dia masuk ke yang second intervalnya. Kemudian 6 ke 7 itu second juga, dan seterusnya. Sekarang kita diminta untuk menjawab halaman berikutnya tentang pubertas. Apa perbedaan pada kedua gambar? Lihat, silakan dibaca. Gambar A termasuk gambar anak-anak, belum nampak adanya ciri-ciri masa puber. Gambar B merupakan gambar remaja. Karena apa? Karena ciri-ciri masa puber sudah nampak, dan seterusnya. Kemudian tahukah kamu yang dimaksud dengan masa puber? Baik anak laki-laki maupun anak perempuan akan mengalami masa puber. Apa ciri-ciri anak laki-laki dan perempuan pada masa puber? Tentunya berbeda. Nah, ciri-cirinya adalah, yang pertama adalah tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Ini baik laki-laki maupun perempuan akan mengalami hal yang sama. Yang laki-laki berjenggot, berkumis, kalau perempuan tidak, itu bedanya ya. Kemudian suara jadi melengking kalau perempuan, kalau yang laki-laki suara jadi membesar. Kemudian payudara membesar, sementara yang laki-laki tidak, tapi dadanya membidang. Kemudian sterek ya. Kemudian tumbuh jakun kalau laki-laki sehingga suaranya besar, sementara kalau perempuan tidak. Jadi kalau kalian melihat perempuan ada jakun, berarti itu bukan perempuan asli. Kemudian tumbuhnya kumis, ya sudah dijelaskan. Sementara untuk yang perempuan
pinggul membesar, itu menunjukkan bahwa dia sudah siap untuk melahirkan. Nah, kalau kalian sudah memasuki masa puber, maka kalian harus bisa membedakan teman-teman bermain kalian. Jangan disamakan teman perempuan dengan teman laki-laki. Itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan ditanyakan bagi yang belum memahami materi.